Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ferdian Adi Saputra Nasran dengan NIM D1A118036, kelas Agribisnis C, Fakultas Pertanian, Universitas Salo Oleo. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia mengenai 4 poin pembahasan, yaitu poin pertama, pengertian sistem upah. Poin kedua, macam-macam sistem upah. Poin ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecil sistem upah. Dan terakhir, pengertian UMK, UMP, UMR, dan KHL. Pertama-tama, pengertian sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Sedangkan upah menurut undang-undang adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 30. Macam-macam sistem upah. Sistem upah prestasi. Sistem upah ini langsung berkaitan prestasi kerja seseorang dengan balas jasa yang akan diterima. Jadi besarnya upah seseorang tergantung pada hasil yang telah tercapai. Sistem upah borongan. Dengan sistem upah ini, balas jasa atau gaji seseorang berdasarkan pekerjaan yang diborongkan, besarnya upah ataupun lama waktu penerimaan upah berdasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sistem upah borongan ditetapkan pada pekerjaan yang sulit dihitung satuannya. Untuk sistem upah indeks biaya hidup, sistem upah ini berdasarkan balas jasa yang akan diterima oleh seorang karyawan dengan perubahan biaya hidup yang umumnya berlaku. Dengan demikian, apabila biaya hidup meningkat, maka upahnya juga akan naik, dan apabila biaya hidup turun, maka upahnya juga akan ikut turun. Sistem upah bagi hasil. Upah yang diberikan kepada pekerja didasarkan pada besarnya pembagian hasil yang telah disepakati oleh kedua pihak sebelumnya. Sistem pengupahan seperti ini biasanya banyak dilakukan di daerah pertanian. Si pemilik tanah atau kebun tidak mempunyai waktu mengelola lahannya sehingga meminta bantuan orang lain untuk mengelolanya dengan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan pengelola. Lanjut, sistem upah menurut waktu. Dengan sistem upah ini, upah seseorang akan diterima berdasarkan pada waktu atau lamanya pekerja tersebut bekerja. Satuan waktu yang biasa digunakan adalah per jam, per hari, per minggu, serta bulanan. Dengan sistem ini, pekerjaan mengetahui sendiri upah yang akan diterima selama periode tertentu. Namun, dengan sistem upah ini membuat pekerja kurangnya motivasi untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Sistem upah bonus. Sistem upah bonus seringkali juga disebut sistem upah partisipasi. Sistem upah ini diberikan kepada karyawan pada setiap akhir tahun tutup buku. Bagian yang diberikan kepada karyawan merupakan sebagian keuntungan perusahaan dalam 1 tahun. Hal tersebut dimaksudkan sebagai tanda terima kasih perusahaan terhadap para karyawannya dengan memberikan sebagian keuntungannya. Dengan diberikan bonus tersebut, diharapkan para karyawan dapat terpacu untuk meningkatkan produktivitas karyawannya. Terakhir, sistem upah skala berubah. Sistem upah ini merupakan sistem upah yang diterima oleh pekerja tergantung dengan besar kecilnya hasil penjualan perusahaan. Jika mendapatkan hasil penjualan yang banyak, maka besarnya upah akan meningkat. Namun jika hasil penjualan perusahaan menurun,
maka besarnya upah yang akan diterima pekerja juga akan ikut turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecil sistem upah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah yang diterima oleh karyawan yaitu penawaran dan permintaan karyawan, organisasi buruh, kemampuan untuk berbayar, produktivitas, biaya hidup, dan peraturan pemerintah. Pengertian UMK, UMP, UMR, dan KHL. Untuk UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya diberikan kepada pekerja. Biasanya UMK nilainya lebih besar dibandingkan dengan UMP. Untuk UMP, upah minimum provinsi merupakan upah minimum yang berlaku untuk satu provinsi. Jika dalam suatu kabupaten atau kita sudah memiliki ketentuan mengenai UMK yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP, maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK. UMR, upah minimum regional yang merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. KHL, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. Terima kasih teman-teman. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.